Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julpakur Anissa dengan nomor pokok mahasiswa 102220009 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Pak Operianto di mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul Big Data Analysis. Analisis Big Data merupakan proses rumit dalam memeriksa Big Data untuk mengungkap informasi seperti pola tersembunyi, kolerasi, tren pasar, dan preferensi pelanggan yang dapat membantu organisasi membuat keputusan bisnis yang tepat. Istilah Big Data pertama kali digunakan pada peningkatan volume data pada pertengahan tahun 1990. Pada tahun 2001, Doug Laney yang saat ini menjabat sebagai analisis di konsultan Meta Group INC memperluas definisi data besar, memperluas dengan menggambarkan satu, volume data yang disimpan dan digunakan oleh organisasi, yang kedua, berbagai data yang dihasilkan oleh organisasi, yang ketiga, kecepatan saat data tersebut dibuat dan diperbarui. Dari ketiga faktor tersebut, kemudian dikenal sebagai 3V data besar. Gartner mempopulerkan konsep ini pada tahun 2005 setelah mengakuisisi Meta Group dan memperkerjakan Laney. Berikut 4 langkah proses Big Data. Yang pertama, profesional data mengumpulkan data dari berbagai sumber berbeda, yaitu dengan mencampurkan data semi terstruktur dan tidak struktur yang mencakup data dari aliran internet dan data mesin yang dapat ditangkap oleh sensor yang terhubung ke Internet of Things atau IoT. Yang kedua, data disiapkan dan diproses. Setelah data dikumpulkan dan disimpan di gudang data, profesional data harus mengatur, mengkonfigurasi, dan mempartisi data dengan benar, agar pemrosesan data menghasilkan performa yang lebih tinggi dari query analitis. Yang ketiga, data dibersihkan untuk meningkatkan kualitasnya. Profesional data menghapus semua kesalahan format serta mengatur dan merapikan data menggunakan alat script atau perangkat lunak kualitas data. Dan yang terakhir, data yang dikumpulkan, diproses dan dibersihkan, selanjutnya dianalisis menggunakan perangkat lunak analitik. Empat jenis analisis data besar. Yang pertama, analisis deskriptif. Yang kedua, analisis diagnostik. Yang ketiga, analisis prediktif. Yang keempat, analisis perspektif. Yang pertama, analisis deskriptif, yaitu bentuk analitik yang paling sederhana, di mana data dianalisis untuk penilaian umum dan diringkas. Yang kedua, analisis diagnostik, mengacu pada analisis yang akan menentukan penyebab terjadinya masalah. Dan yang ketiga, analisis prediktif. Analisis ini mengacu pada analisis yang memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang terakhir, analisis perspektif. Analisis ini mengikuti diagnostik dan prediksi, di mana setelah masalah teridentifikasi, laporan ini akan memberikan rekomendasi tentang apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada teknologi dan data analisis besar yang penting. Yang pertama, Hadoop, yaitu kerangka kerja sumber terbuka untuk menyimpan dan memproses kumpulan data besar. Yang kedua, perangkat keras dan perangkat lunak analitik prediktif, yaitu memproses data kompleks dalam jumlah besar dan menggunakan pembelajaran mesin serta algoritma statistik untuk membuat prediksi tentang hasil peristiwa di masa depan. Yang ketiga, alat analisis aliran, yaitu digunakan untuk memfilter, mengumpulkan, dan menganalisis data besar. Yang keempat, data penyimpanan terdistribusi, yaitu direplikasi umumnya pada database non-relasional. Yang terakhir, basis data NoSQL, yaitu sistem manajemen data
non-relasional yang digunakan saat bekerja. Ada juga manfaat dan tantangan analisis data besar. Manfaat analisis data besar, yang pertama, kecerdasan waktu nyata. Yang kedua, keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, penghematan biaya. Yang keempat, terlibat pelanggan yang lebih awal. Dan yang terakhir, mengoptimalkan strategi manajemen risiko. Ada juga tantangan analisis data besar. Yang pertama, aksesibilitas data. Yang kedua, pemeliharaan kualitas data. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, memilih alat yang tepat. Dan yang terakhir, kekurangan bakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.